satu hal yang pengen gue tanyakan sebelum mengakhiri ini cakep, sempat viral nih. Pertanyaannya simpel nih Kang Emil. Kan punya istri, punya anak, pasti semuanya disayang, nggak ada yang dibedakan. Tapi kalau boleh memilih Kang Emil, pilih istri atau anak di masa tua? Pilih istri. Kenapa? Karena anak itu titipan Tuhan. Jadi kita itu, we don't own our children. Itu hanya dititipkan Tuhan kepada kita. Di usianya nanti anak kita akan berpisah dari kita untuk menjemput takdirnya sendiri. Pada saat momen itu istri kita kan ikut. Kalau kita takdirkan sampai tua, berakhir sampai kematian kita. Jadi pastilah sebagai manusia yang butuh perhatian saya butuh istri saya sampai akhir hayat saya gitu. Kira-kira apa hal terbaik yang pernah istri Kang Emil berikan buat Kang Emil? Memaafkan. Sama ya. Tos dulu kali gitu ya. Pahamnya ya. Nuhun pisan. Ada pertanyaan dari teman media yang saat ini kasusnya di Jakarta atau di Indonesia sedang viral terkait menyangkut masalah perselingkuhan, dugaan perselingkuhan Ridwan Kamil. Pertanyaannya adalah, Mas Krisna melihat kasus dugaan perselingkuhan antara Ridwan Kamil dan seseorang selebgram yang bernama Lisa, bagaimana tanggapannya Mas Krisna? Tanggapan saya yang pasti, kalau dugaan perselingkuhan itu benar, ini sangat tidak dibenarkan dalam hal itu. Artinya bahwa Ridwan Kamil sudah mempunyai istri dan Lisa pun juga tahu itu sudah mempunyai istri. Jadi di dalam perselingkuhan itu pasti ada sanksi hukumnya. Ketika seseorang sudah mempunyai suami dan orang tersebut setelah mempunyai istri, artinya dia terikat di dalam sebuah perkawinan, itu tidak dibenarkan, ada konsekuensi hukumnya. Yang kedua, Ridwan Kamil sendiri sudah mengklarifikasi terkait tuduhan tersebut dan melalui kuasa hukumnya siap menempuh jalur hukum. Ya, saya sepakat, artinya bahwa kalau memang tuduhan itu tidak benar, Ridwan Kamil harus menempuh secara jalur hukum agar kedepannya jadi terkait menyangkut masalah tuduhan-tuduhan terhadap kita dan bagaimananya tidak orang sembarangan. Jadi kalau misalkan itu menurut Ridwan Kamil karena dia yang mengetahui bahwa adakah hubungan tersebut, bahwa betul-betul terjadi peristiwa itu atau tidak, kan Ridwan Kamil yang tahu, sehingga dia ungkapkan hal tersebut kepada kuasa hukumnya, sehingga mereka sepakat dan kuasa hukumnya menyarankan untuk menempuh jalur hukum. Saya sepakat kalau dugaan itu tidak benar untuk menempuh jalur hukum. Oke, dari pihak Bapak tadi udah ada itikat baik menghubungi aku, telepon aku barusan saja. Jadi di sini aku nggak bisa ngomong banyak. Udah itu dulu. Tadi udah ditelepon. Untuk masalah kalian mau judge aku apapun itu terserah. Aku hanya seorang ibu yang memperjuangkan hak anaknya. Udah itu. Makasih. Lihat apa yang terjadi. Ada yang menggunakan kasus ini sepertinya untuk menghabisi karir seseorang. Jelas yang dituju dugaannya adalah ke sosok RK tersebut. Yang kedua adalah ada yang mengatakan bahwa ini dipakai untuk menutupi kasus yang lainnya yang sedang menjadi heboh-heboh sekarang ini. Mungkin itu kan kita bisa ngelihat ya pattern atau pola di Indonesia pada saat ada kasus yang besar, tiba-tiba muncul ada sesuatu hal yang memang nggak bisa dipungkiri. Dalam dunia sosial media ataupun juga media massa, kita pasti akan membahas hal-hal yang sedang menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Yang lebih hebohnya lagi karena ini menimpa sosok yang dikenal oleh masyarakat sebagai sosok yang penuh keromantisan, penuh kesantunan, penuh juga katanya keagamisan, yang ngebuat kita masa sih seperti itu? Walaupun ini masih menjadi pro kontra, ada yang percaya dan juga ada yang tidak percaya.
Nah, kalau ada menanyakan apakah ini, ya tadi juga media nanya sih, apakah ini suatu pengalihan isu dari suatu tuntutan, dari suatu apanya segala. Maaf, di telematika itu nggak ada praduga bahwa ini pengalihan isu. Kalau untuk telematika memang tidak akan membahas mengenai motivasi dan sebagainya, tapi telematika lebih membahas, menganalisa terkait dengan yang dibahasnya, apakah itu asli atau bukan, memang ada indikasi secara ilmiahnya seperti apa. Tapi kita sebagai masyarakat, secara common sense saja, kita melihat sosok RK ini kan diketahui sudah kalah di sebuah pertarungan politik, kemudian tiba-tiba satu persatu itu permasalahan muncul. Yang pertama kan kita ketahui waktu rumah dari Ridwan Kamil ya, itu digeledah oleh KPK. Kemudian muncul dengan isu ini yang ngebuat kita yakin nih, yang pertama aja dengan dugaan korupsi di Bank BJB, kita masih percaya nggak percaya, tapi prosesnya belum berjalan, belum diperiksa sama KPK, tapi tiba-tiba sekarang muncul lagi Lisa Mariana dengan segala macam dramanya. Nah, salah satu rekaman berikutnya, teman-teman, yang ini juga cukup... Guys, coba kalian dengarkan baik-baik perbincangan ini, oke? Ini aja, Kang. Kalau mau beres, saya butuh 2,5 miliar. Tapi kan itu bukan anak saya. Buktinya udah jelas kan? Kita juga udah buat perjanjian sebelumnya. Udah ada hitam di atas putih, semuanya sudah dibereskan dari dulu. Nah, gitu loh guys. Jadi gini guys, dari perbincangan antara Ani-Ani itu dan RK, maka kita bisa simpulkan secara psikologis ya guys. Kalau Anda orang yang cerdas dan orang yang pintar, kalau kita nih bicara dalam keadaan emosi, marah, tertekan, kesal, dan sebagainya lah, yang berhubungan dengan sesuatu yang tidak mengenakan dalam dirinya, atau sesuatu yang diperdebatkan, maka perbincangan ini tidak setenang ini, dan teratur gitu loh. Artinya saya dulu, dia dulu, saya dulu, dia dulu. Yang namanya orang dalam keadaan emosi, pasti ada pemotongan kalimat guys, ya, pemotongan kalimat. Artinya kita belum ngomong aja udah disela sama orang tersebut, dipotong dan sebagainya, itu karena emosi dan sebagainya, ya kan. Jadi kalau menurut saya ini berita hoax guys, ya. Jadi ada orang yang mungkin tidak suka dengan RK, dia membuat atau meng-create cerita tersebut dan dibesar-besarkan oleh dia supaya nama RK lebih jelek lagi. Maaf, saya tidak membela RK. Karena ini adalah kita bicara tentang real thinking ya gitu loh. Kalau kita bicara tentang psikologis dalam keadaan marah, itu bahasa dan ucapan yang disampaikan ini tidak akan setenang ini guys, oke? Dan tidak seteratur ini gitu loh. Pasti akan ada sesuatu yang gas gitu loh, ngegas, ngomongnya keras, intonasinya kencang dan sebagainya. Jadi kita semua tuh dibodohi dengan berita ini guys. Hati-hati guys. Jangan sampai kalian terprovokasi dengan ulah-ulah orang-orang seperti ini. Ingat, laki-laki mana yang mau dan sadar dengan apa yang disampaikan oleh orang lain. Ibarat kucing nih kalau laki-laki, dikasih makanan enak setiap hari, melihat ikan segar, daging segar di luar sana dicaplok juga guys. Itu ibaratnya, itu analoginya. Tapi kalau perempuan, udah tahu laki-laki itu punya anak, punya bini, punya segala macam, dicaplok juga sama dia. Apa itu namanya kalau bukan tujuannya uang dan harapan ingin jadi diperistri? Jangan beri panggung untuk Ani-Ani, karena Ani-Ani tidak dibenarkan dalam sisi apapun. Oke, saya masih menghargai dan menghormati wanita atau istri sah dibandingkan kamu, Ani-Ani, yang merusak hubungan rumah tangga orang lain. Kenikmatan semata itu hanya dibuat oleh dirimu sendiri. Jangan libatkan orang lain dalam kasus kamu, oke? Tidak ada pembenaran dalam kasus ini. Saya sebagai wanita pun malu rasanya, paham? Mungkin ahli telematika akan lebih memperjelas apa yang menjadi statement saya. Karena dari sisi psikologis, dengan kaitannya dengan apa yang dipublish, dan itu ya istilah telematika saya nggak paham ya. Coba Abwah, ya mudah-mudahan Abwah bisa jawab ya hal ini. Tapi kalau menurut kajian saya seperti ini, dan mudah-mudahan kita sama persepsinya. Oke? Salam. Salam, Duta Gading. Ini aja, Kang. Kalau mau beres, saya butuh 2,5 miliar. Tapi kan itu bukan anak saya. Buktinya udah jelas kan? Kita juga udah buat perjanjian sebelumnya. Udah ada hitam di atas putih, semuanya sudah dibereskan dari dulu. Ya udah, kalau gitu kita tes DNA aja biar semuanya jelas. Urusan ini kan udah jelas. Tes DNA itu buat apa lagi? Bapaknya juga udah ngaku bukti ada, semuanya terang. Kamu cuma mau bikin ribut. Kalau bener bukan anak Akang, terus kenapa takut tes DNA? Ini bukan soal takut atau nggak takut. Situasinya lagi panas, semua mata lagi lihat ke saya. Jadi kita tenangin dulu biar semuanya reda. Nanti kalau waktunya tepat kita ketemu dan selesaikan baik-baik.
Pokoknya gini Kang, kalau duitnya nggak masuk minggu ini, ya maaf aja, aku bakal spill satu-satu buktinya tiap hari. Ini udah pemerasan namanya. Kamu main ancam, main tekan, ini nggak bener. Ih, masa bodoh lah. Halo, selamat siang semuanya. Salam kenal, nama saya Lisa Mariana. Jadi kalian pasti udah pada tahu kan cerita gue sekarang. Iya udah gitu. Tapi gue heran banget sama kalian ya. Kenapa kalian se-Indonesia tuh pada menghujat gue ya, bilang gue gundik lah, ani-ani lah. Kenapa sih? Masalahnya apa sama kalian? Ya kan? Terus kalau misalnya gue sekarang minta pertanggungjawaban sama Akang RK, terus masalah kalian itu apa? Kalian tuh nggak boleh lah ngatur-ngatur, karena pertama kalian itu nggak ada kontribusi apapun di hidup gue, paham? Kedua, ya emang kenapa? Ini urusan gue dan ini hidup gue, paham gak sih? Ya, jadi kalian nggak usah sok-sok yang kayak paling ngerti hidup gue gitu, paham gak? Yang kalian kalau nggak jadi donatur gue, gak usah ngatur-ngatur. Gue nggak butuh support dari kalian, paham nggak? Paham kan? Kalau kalian nggak jadi donatur gue dan nggak ada kontribusi apapun di hidup gue, diem aja. Karena kalian itu nggak ngerti apa-apa. Terus nih, gue nggak ngerti banget sama kalian juga semuanya. Kenapa kalian banyak banget yang berpihak pada Bu Cinta? Terus siapa yang berpihak sama gue? Hah? Semua pada nyalahin gue. Kenapa? Ya gue kasih tahu. Gue itu memang berhubungan sama RK, ada hubungan maksudnya gitu. Paham nggak? Sama si Akang. Ya kalian kan nggak tahu, yang tahu tuh gue, yang punya bukti itu gue. Gitu. Terus kalau misalnya gue sekarang minta tes DNA, terus kenapa kalau kalian sibuk banget menghujat gue? Kenapa? Sibuk banget nggak suka sama gue. Tapi gue tuh nggak peduli, paham nggak? Gue nggak peduli lo suka atau enggak sama gue, paham? Yang penting kemarin gue udah hampir dapat 2,5 M. Uang yang banyak bukan? Gak sampai segitu, tapi nggak apa-apa lah ya. Lumayan buat gue keep beberapa tahun ke depan ya. Jadi gue kasih tahu sama kalian, gue nggak peduli kalian bakalan suka atau enggak sama gue. Paham sampai sini? Paham?